lagi. Nah, setelah beberapa penjelasan dari saya tadi, berikut ini saya mau sharing mengenai sanitasi. Kenapa sanitasi itu penting? Karena apa yang kita tanamkan ini investasinya nggak sedikit, jadi harus dijaga dengan betul-betul. Saya pakai sanitasi dengan menggunakan omron ataupun periodisasi waktu per 30 menit sekali. Nah, di sisi inlet yang ada di dalam kandang dan kanan dan kiri kandang saya beri sprayer setiap 30 menit sekali, dia nyala 10 menit. Terus berjalan secara periodisasi waktu. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari adanya virus-virus dari hewan liar ataupun mobil panen ataupun petugas lapang yang ada di lapangan ataupun saya sendiri. Makanya saya harus berketat sanitasi karena untuk menjamin keberhasilan budidaya tersebut. Yang namanya virus kan nggak kelihatan, makanya kita sendiri yang harus saling bisa menjaga keamanan dan biosecurity dari kandang tersebut. Nah, monggo cepat. Nah, ini sebelum truk masuk ada bak piping dan sprayer yang ada di atas kandang. Nih. Nah, ini ada tombol ketika truk masuk. Para pengemudi wajib menyalakan ini untuk mensanitasi seluruh bagian truk yang ada di dalam, yang mau masuk ke dalam kandang, karena nggak tahu dong truk itu dari mana, truk itu dari kandang mana, mungkin dia membawa virus ataupun yang lain sebagainya dari kandang A, kandang B, dan masuk kan akhirnya kita nanti yang kecolongan. Makanya kita harus benar-benar secure dan hati-hati di dalam melaksanakan program sanitasi tersebut. Monggo. Nah, ini habis ini saya tunjukkan reviewnya mesin-mesin yang dipakai dalam program sanitasi saya. Silakan. Nah, ini ada 3 buah mesin yang saya pakai untuk sanitasi kandang ini. Saya pakai Kojin KJ2000 untuk cooling pad atau inlet sebelah kiri, yang satunya untuk inlet sebelah kanan, yang satu tengah itu untuk mesin sebelum masuk pintu kandang, dan yang ujung sana untuk truk ataupun adanya kendaraan dari luar harus disemprot dulu melalui bak piping tersebut baru boleh masuk dalam kandang. Semakin ketat kita melakukan sanitasi, keberhasilan budidaya juga semakin maksimal. Nah, sebelum komponen-komponen yang saya pakai untuk sanitasi ada beberapa unit, yaitu housing untuk menyaring kotoran-kotoran agar tidak menjadikan buntu sprayer tersebut. Saya pakai formalin soalnya itu jadi bagian yang paling keras di dalam dunia peternakan. Jadi mau virus ND, AI, gumboro dan lain sebagainya, insya Allah bisa diatasi. Nah, habis ini saya mau menjelaskan tentang makna insulasi yang selama ini kadang orang Indonesia sukanya salah kaprah tentang arti tersebut. Pikirannya kapan balik modal dari investasi tersebut, tapi kadang mereka tidak mengetahui makna dari penyusutan dan efisiensi energi dari pemilihan bahan dan material tersebut. Mau tahu lebih lanjut? Monggo ikuti saya. Galvanis. Pada umumnya kandang yang ada di Indonesia untuk broiler komersial ya rata-rata mempergunakan terpal ataupun material yang lainnya. Tapi saya sendiri cenderung lebih memilih
penggunaan spandek ataupun galvanis karena pertama soliditasnya lebih maksimal daripada terpal, yang kedua durability-nya juga lebih maksimal daripada penggunaan terpal, yang ketiga kekuatannya long term-nya pasti lebih baik daripada terpal. Nah, selain penggunaan media galvanis, saya juga melapisi dengan insulasi berupa plastik cor dan glass wool. Kadang ada orang-orang yang bertanya, buat apa glass wool? Mungkin belum disadari adanya pengembunan ketika masa broding terjadi mengakibatkan sekam ataupun media yang ada di bawahnya menjadi basah. Nah, itu pernah saya alami di kandang saya yang sama. Makanya di kandang ini saya evaluasi, saya menggunakan media glass wool untuk meredam terjadinya suhu panas yang ekstrim. Saya lengkapi dengan artik ventilasi yang ada di sisi kanan dan kiri kandang. Adanya space sekitar 30-40 cm menjadikan angin itu bisa berembus di atas plafon sehingga mengurangi terpaan panas dari atap langsung ke dalam kandang. Nah, makanya itu artik ventilasi di kanan dan kiri kandang itu juga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kemampuan dari cooling kandang tersebut. Nah, ini saya menggunakan tembok setebal 15 cm sebagai dinding atau walling dari kandang ini. Kenapa saya memakai tembok? Apakah itu beresiko? Kan pasti beresiko dan lain sebagainya, dan kayak gini dan kayak gitu. Nah, resiko-resiko tersebut sengaja saya urai satu per satu. Karena apa? Karena apa yang kita tanamkan juga banyak, jadi apa yang kita lakukan harus semaksimal mungkin, harus dianalisis dengan cermat dan matang. Nah, monggo, sebenarnya ini saya tunjukkan bagaimana komposisi saya melakukan walling di dalam kandang saya, apa aja yang saya pakai. Monggo kita review bersama. Saya pakai bata ringan atau bata aku lah, boleh lah, yang material-material yang lain dipakai. Cuman harus ada pelapisannya di luar. Jadi ketika turun hujan, kelembapan itu tidak masuk langsung ke dalam kandang, ataupun karet yang ada di luar kandang. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Saya mengaci kandang ini, terus kemudian melapisinya dengan no drop ataupun water seal, lapisan water seal, cat water seal yang ada di pasaran. Gunanya pertama untuk menghindari kelembapan ketika terterpa air hujan. Yang kedua, kemampuan menyerap panas juga lebih maksimal. Yang ketiga, memperkecil adanya pori-pori yang ada di dalam kandang sehingga kemampuan dari insulasi kandang tersebut menjadi lebih maksimal. Nah, ini 40 cm yang saya ceritakan tadi namanya artik ventilasi. Nah, pada umumnya kandang-kandang teman-teman nggak menyadari karena kegunaan dari ventilasi setinggi 40 cm ini. Ini tujuannya untuk mengalirkan udara panas yang ada di atas plafon sehingga terpaan panas dari atap kandang tidak langsung mengenai dalam kandang. Jadinya ada aliran ke kanan dan ke kiri sehingga kemampuan cooling kandang jadi lebih maksimal. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, sprayer yang digunakan untuk melakukan sanitasi di dalam kandang. Saya pasang 15 meter sesuai panjangnya cooling pad yang ada di dalam kandang. Nah, tujuannya untuk memotong mata rantai persebaran virus yang ada di lingkungan kandang. Oke, selanjutnya mari kita lihat.